Pagi itu, Selasa 21 Januari 2025, matahari baru saja naik, menyapu kabut tipis yang menggantung di atas hamparan sawah. Seorang pria yang rutin berolahraga pagi menyusuri jalan sempit di tengah hamparan sawah desa Bontocinde, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Di depannya terlihat sepeda motor dalam posisi miring di pinggir jalan, seolah baru saja ditinggalkan terburu-buru. Ketika pria itu mendekat, napasnya tercekat. Sesosok tubuh tergeletak tidak jauh dari sepeda motor tersebut. Posisinya tertelungkup di area persawahan yang baru saja selesai ditanami padi. Perempuan muda, wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka. Diam, kaku dan berdarah. Pria itu melaporkan penemuan ini kepada kepala dusun, yang akhirnya meneruskan ke petugas kepolisian setempat. Dari sinilah cerita ini bermula. Sebuah kisah cinta yang berubah menjadi berita utama di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19 tahun, dikenal sebagai perempuan yang lembut, pendiam, dan sopan. Sehari-harinya bekerja sebagai operator di sebuah pabrik di Goa. Pada pertengahan tahun 2024, Putri berkenalan dengan Jibril, seorang lelaki 23 tahun yang juga bekerja di pabrik yang sama. Sejak pertemuan pertama, keduanya tampak cocok. Ada kecocokan yang sulit dijelaskan, dan hubungan mereka pun tumbuh dengan cepat. Setiap hari, mereka berbagi waktu, cerita, dan kebersamaan. Pulang kerja diantar, kadang makan bareng, kadang duduk berdua tanpa kata. Waktu berputar cepat, tapi seolah melambat saat mereka bersama. Di mata orang-orang, mereka pasangan muda yang serasi dan saling menyayangi. Namun di balik senyum dan tawa yang kadang terlihat, ada konflik batin yang mulai mengintai. Terutama sejak Putri sadar bahwa dirinya sedang hamil. Konflik batin ini semakin terus menekan Putri seiring usia kandungannya. Awalnya, Putri menyimpan semuanya sendiri. Tapi ketika usia kehamilannya mencapai 5 bulan dan perutnya mulai membesar, Putri menjadi cemas dan takut. Apalagi Jibril mulai menunjukkan sikap ke arah yang tidak bertanggung jawab. Putri pun akhirnya memberanikan diri untuk membuat sebuah keputusan. Putri akhirnya nekat bercerita ke orang tuanya. Air mata pun tak bisa ditahan. Bagi keluarga sederhana seperti mereka, kehamilan di luar nikah adalah luka yang sulit disembunyikan. Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, Putri diantar oleh orang tuanya dan rombongan keluarga besarnya beserta atasan Putri di pabrik tempatnya bekerja, mendatangi rumah orang tua Jibril. Bukan untuk marah, tapi untuk bicara baik-baik. Mereka ingin Jibril bertanggung jawab, menikahi Putri dan menjadi ayah bayi yang dikandung Putri. Sebuah permintaan yang manusiawi. Tapi ketika itu disampaikan, ibunya sangat kaget mendengar anaknya telah menghamili Putri sebelum pernikahan. Ibunya merasa malu dan histeris. Rumah itu dipenuhi suara tangis dan emosi yang tertahan, namun akhirnya semuanya sepakat. Jibril harus menikahi Putri. Kesepakatan antar keluarga Putri dan keluarga Jibril ini rupanya tidak disukai oleh Jibril. Ia merasa sakit hati. Sore harinya Jibril mengajak Putri untuk bertemu. Ingin bicara empat mata dan Putri pun setuju. Dengan perasaan campur aduk, Putri mendatangi tempat kos Jibril. Mereka berbicara panjang, tak ada yang tahu pasti apa yang dibicarakan. Tapi menurut pengakuan Jibril,
ia tidak meyakini bayi yang dikandung Putri adalah anaknya. Jibril merasa seperti dijebak, dipojokkan oleh keadaan. Putri hanya ingin kepastian. Ia datang bukan untuk mengancam, tapi meminta tanggung jawab. Bagi seorang perempuan muda yang sedang hamil, permintaan itu bukan beban. Itu harapan. Tapi Jibril tak melihatnya begitu. Di kepalanya, itu tekanan. Beban yang menyesakkan. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Ketika hari mulai tengah malam, Jibril mengajak Putri untuk diantar pulang. Rupanya ada niat jahat dalam ajakan tersebut. Diam-diam Jibril menyiapkan badik dan disimpan di dalam jok motornya. Lepas tengah malam, mereka meninggalkan kos Jibril dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Tanpa rasa curiga, Putri mengikuti Jibril. Jibril di depan, Putri di belakang. Tak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Tapi rute yang mereka ambil memang mencurigakan. Jibril memilih jalan di antara sawah yang sunyi, sepi, dan jauh dari pandangan manusia. Di sanalah mereka berhenti. Cekcok kembali terjadi. Putri meminta kepastian, meminta Jibril menepati janjinya. Tapi kemarahan Jibril meledak. Ia mengeluarkan badik yang diambil dari dalam jok motornya. Bukan badik yang ditemukan di jalan, tapi badik yang ia bawa sejak awal. Artinya, Jibril mengajak Putri untuk bertemu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi mengakhiri. Dengan penuh emosi, Jibril menyerang Putri dengan membabi buta. Putri tidak mampu melakukan perlawanan. Sebuah ayunan badik membuat Putri tersungkur. Tusukan demi tusukan menghujam tubuh Putri. 1, 2, 3, hingga 79 kali. Autopsi menunjukkan ada 79 luka tusuk, 12 luka memar, 6 luka iris, dan 1 luka lecet. Itu bukan pembunuhan spontan, tapi pembantaian. Putri sempat berteriak, mungkin mencoba lari, tapi tak ada yang mendengar. Hanya sawah, langit yang gelap, dan tanah basah yang menjadi saksi bisu. Di rahimnya, seorang bayi 5 bulan turut meregang nyawa. 2 jiwa lenyap dalam tengah malam. Dan Jibril dengan dingin meninggalkan mereka begitu saja. Pagi harinya Selasa 21 Januari 2025, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, seorang pelari pagi menemukan tubuh Putri. Tubuhnya tertelungkup di area persawahan yang baru selesai ditanami padi, terbujur kaku dan bersimbah darah. Sepeda motornya tergeletak di pinggir jalan, tidak jauh dari lokasi kejadian. Pria itu panik dan melaporkan penemuan tersebut ke kepala dusun yang langsung meneruskan ke petugas kepolisian setempat. Polisi langsung melakukan proses penyelidikan di tempat kejadian perkara atau melakukan olah TKP. Berbekal bukti sepeda motor, telepon seluler, dan pakaian korban, polisi dengan mudah dapat mengidentifikasi korban. Dan polisi pun mencurigai pelakunya adalah Jibril, pacarnya sendiri. Dari hasil proses penyelidikan, diketahui Jibril sudah melarikan diri ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Jeneponto. Jibril diduga bersembunyi di rumah kerabatnya. Polisi pun melakukan pengejaran ke wilayah tersebut. Kurang dari 12 jam sejak penemuan jasad Putri, polisi berhasil meringkus Jibril yang bersembunyi di rumah kerabatnya di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Jibril akhirnya dibawa ke Polres Goa, Sulawesi Selatan untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Motif pembunuhan ini terbilang sederhana tapi tragis. Jibril merasa sakit hati karena korban mengadu kepada kedua orang tua Jibril, sehingga membuat keluarganya merasa malu. Bahkan ibunya sempat menangis dan histeris. Jibril juga mengaku tidak ingin bertanggung jawab untuk menikahi Putri karena meyakini bayi yang dikandungnya bukan darah dagingnya. Jibril merasa hidupnya akan hancur
takut akan beban rumah tangga, takut akan penilaian masyarakat, takut menghadapi masa depan. Dan dalam ketakutan itu, ia memilih jalan tergelap, membunuh perempuan yang mencintainya dan anak mereka yang belum sempat lahir. Kini Jibril terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari serangkaian proses pemeriksaan, pihak kepolisian meyakini bahwa kasus ini bukan merupakan pembunuhan biasa, tapi sudah masuk kategori sebagai kasus pembunuhan berencana. Karena sebelum meninggalkan kosnya bersama Putri pada tengah malam, Jibril diam-diam menyiapkan badik dan disimpan dalam jok motornya. Polres Goa, Sulawesi Selatan menerapkan pasal 340, subsider 338, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Putri dan anaknya telah pergi. Dunia kehilangan 2 nyawa. Keluarga kehilangan tawa, harapan, dan masa depan. Semua karena seorang lelaki muda yang memilih lari daripada bertanggung jawab. Ini bukan hanya kisah tentang cinta yang gagal, tapi tentang bagaimana ketakutan bisa berubah jadi kekerasan. Tentang bagaimana kehamilan bisa jadi vonis mati, bukan karena kondisi medis, tapi karena kebodohan manusia. Dan selamanya, di area persawahan Goa, tanah itu menyimpan kisah pilu tentang perempuan muda yang hanya ingin hidup tenang, bersama anak yang tak pernah sempat dipanggil dengan nama.